Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kinanditya, biasa dipanggil Diki, dari kelas TIC dengan stambuk F55120096. Saya dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika. Nah, hari ini saya akan memenuhi tugas pendekar, yaitu membuat video atau cerita motivasi. Nah, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu dengan judul Komentar Lukisan. Nah, dikisahkan ada seorang pelukis yang dikenal luas karena kehalusan, ketelitian, dan keindahan lukisannya, serta sifatnya yang sangat memperhatikan detail objek yang digambarnya, serta kehebatan tersebut. Pesona lukisannya tidak pernah berhenti. Para kolektor maupun pencinta barang-barang seni sampai harus rela menunggu untuk mendapatkan karya-karyanya. Suatu hari, setelah menyelesaikan sebuah lukisan, si pelukis merasa sangat puas dengan hasil lukisannya kali ini. Menurut pandangannya, lukisannya itu sudah sangat sempurna. Melihat hasil tersebut, dia pun bermaksud mengadakan pameran lukisan. Dia ingin agar orang-orang dapat menikmati serta mengagumi keindahannya. Saat pameran, si pelukis meletakkan sebuah buku di dekat lukisan dengan keterangan sebagai berikut. Yang terhormat, para pecinta dan penikmat seni. Setelah melihat dan menikmati lukisan ini, silakan isi buku ini komentar Anda tentang kelemahan dan kekurangannya. Terima kasih atas waktu dan komentar Anda. Nah, pengunjung silih berganti mengisi buku itu. Setelah beberapa hari, si pelukis pun membaca isi komentar pengunjung pameran dan merasa kecewa sekali dengan banyak catatan kelemahan yang diberikan orang-orang ini. Memang tidak mengerti seni dan indahnya lukisan dan karya seni, ujarnya dalam hati. Dia tetap yakin bahwa lukisannya itu sangat bagus, maka untuk itu dia ingin memuji sekali lagi komentar orang lain, tetapi dengan metode yang berbeda. Dia pun membuat pameran yang sama lagi, tetapi di tempat yang berbeda. Kali ini pun disertai buku untuk diisi oleh pengunjung, tetapi bukan untuk dimintai komentar kelemahan, namun untuk diberi komentar tentang kekuatan dan keindahan lukisan itu. Setelah beberapa hari, si pelukis pun kembali membaca buku komentar pengunjung dan dia tersenyum senang setelah membacanya. Jika pengunjung yang terdahulu mengkritik dan melihat kelemahan, sedangkan pengunjung yang belakangan memberi komentar dengan memuji dan mengagumi lukisan yang sama. Dan kebanyakan poin-poin yang dikritik waktu itu sekarang justru terbalik, malah dipuji-puji. Dari dua pameran lukisan, si pelukis mendapat sebuah kesadaran bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Apapun yang kita kerjakan, sehebat dan sempurna menurut keyakinan kita, ternyata di mata orang lain ada saja kelemahan yang kritikan. Namun sebaliknya, pasti ada juga yang bakal memuji dan menyukainya. Karena itu tidak perlu buang energi dengan marah dan berkecil hati terhadap komentar orang lain, asalkan kita mengerjakan pekerjaan atas tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan dilandasi niat baik. Itulah persembahan terbaik bagi diri kita sendiri. Memang di kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Apapun yang kita pikirkan dan yang kita yakini, maupun apa yang kita kerjakan dan yang akan kita hasilkan, selalu saja terjadi pro dan kontra. Seperti pepatah, tiada gading yang terletak, maka sejatinya dalam setiap keindahan pasti ada kekurangan, entah disadari atau tidak. Untuk itu, mari kita lebih terbuka untuk menyadari bahwa kesempurnaan adalah keniscayaan, tetapi menuju kesempurnaan harus selalu kata upaya. Oleh karena itu, kita perlu mengarahkan pandangan untuk memaknai apa yang kita hadapi dengan cara terbuka. Sebuah karya jika hanya dicari cacatnya, pasti keindahan yang tampak di depan mata jadi sia-sia. Sebaliknya, sebuah kekurangan dalam karya jika dilihat nilai positifnya akan memunculkan keindahan juga. Maka perluas sudut pandang dan cakrawala pola berpikir kita, sebab kalau kita bersikukuh bahwa sesuatu yang kita miliki dan kita yakini itulah yang benar adanya, maka memungkinkan lahirnya masalah, konflik, dan antipati sehingga kita tidak bahagia. Namun
Jika kita mampu menghargai setiap perbedaan sebagai hak asasi setiap insan, maka akan timbul keselarasan dan keharmonisan yang akan mengantar kita menuju bahagia. Mari bersama kita biasakan untuk menghargai pendapat dan masukan dari orang lain, sehingga jalan menuju kebaikan dan kesuksesan pasti selalu terbuka. Dan dengan hidup penuh toleransi sedemikian rupa, kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita bergaul, pasti ada tempat yang nyaman dan damai untuk kita. Nah, sekian cerita motivasi dari saya. Apabila ada salah kata dan masih salah-salah baca, maaf. Itu kesalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan tugas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.